Jadi sebelum ada uang, orang itu barteran. Lu punya ayam, gua punya beras. Kita tukeran. Tapi makin lama, barter ini ribet. Contohnya gini, gimana kalau gua punya kambing, tapi lu cuma punya sayur? Kambing gua kan gede, masa lu mau bayar pakai 200 ikat bayam? Capek berarti. Belum lagi kalau gue nggak butuh bayam. Nah, dari situlah orang mulai mikir, gimana ya caranya bikin alat tukar yang disepakati semua orang? Dan lahirlah uang, era 1, uang komoditas. Sekitar 3.000 tahun lalu, manusia mulai pakai uang komoditas. Ini adalah barang-barang yang punya nilai sendiri dan bisa dipakai buat barter. Contohnya, garam, teh, tembakau, kain, bahkan kerang kauri. Suku-suku di Afrika, Tiongkok, sampai Kepulauan Pasifik pernah pakai kerang sebagai uang. Di Roma kuno, garam itu berharga banget. Makanya kata celery asalnya dari kata Latin sal, yang artinya garam. Tapi tetap aja, uang komoditas ini masih punya kekurangan. Berat, susah dibawa, gampang rusak, dan nggak seragam. Era 2, uang logam. Akhirnya, sekitar 600 sebelum Masehi, di daerah yang sekarang disebut Turki, Kerajaan Lydia, muncullah uang logam pertama di dunia. Terbuat dari elektrum, campuran emas dan perak. Uang logam ini keren karena tahan lama, gampang dibawa. Nilainya jelas karena dicetak sama otoritas, alias raja atau negara. Lambat laun, logam lain seperti perak, tembaga, dan tentu aja emas mulai dipakai juga. Kekaisaran Tiongkok, Yunani, sampai Romawi semua pakai koin logam. Tapi masalah baru muncul. Emas dan perak itu langka dan berat. Lo nggak mungkin bawa 5 kilo emas tiap hari buat beli kambing. Bisa encok. Era 3, uang kertas. Sekitar abad ke-7, bangsa Tiongkok di zaman dinasti Tang mulai eksperimen pakai uang kertas. Tapi yang benar-benar populer tuh pas dinasti Song. Ini revolusioner banget. Kenapa? Karena uang kertas itu ringan, gampang dibawa, dan bisa dicetak banyak. Awalnya sih uang ini kayak surat hutang. Lo nyimpen emas di tempat penyimpanan, terus dikasih kertas tanda terima. Lama-lama, kertasnya yang mulai dianggap bernilai. Eropa baru nyusul beberapa abad kemudian. Bank of England tahun 1694 mulai ngeluarin uang kertas modern. Nah, inilah awal mula sistem perbankan seperti sekarang. Era 4, uang kertas dijamin emas, gold standard. Masuk ke era modern, sekitar abad ke-19, negara-negara mulai pakai sistem gold standard. Maksudnya gini, setiap lembar uang yang lo pegang itu harus bisa ditukar dengan emas sesuai jumlah yang dijanjikan. Jadi misalnya $1 sama dengan sekian gram emas. Kelebihannya, bikin kepercayaan tinggi. Kekurangannya, ekonomi jadi kaku. Kalau negara lo kekurangan emas, duit yang beredar juga ikut seret. Nggak fleksibel. Era 5, fiat money. Nah, habis Perang Dunia II, sistem mulai berubah. Puncaknya, tahun 1971, Presiden Nixon, AS, resmi nyabut keterikatan dolar ke emas. Boom, dunia masuk ke era baru, fiat money. Apa itu fiat money? Itu uang yang nggak dijamin oleh emas atau barang apapun, tapi nilainya ditentukan dan dijaga oleh pemerintah. Jadi, uang sekarang itu berlaku karena kita semua sepakat aja. Duit 100.000 itu bernilai karena semua orang setuju nilainya 100.000, bukan karena bisa ditukar emas. Gila ya, tapi itulah kenyataannya. Nilai uang sekarang 100% berdasarkan kepercayaan. Era 6, uang digital lanjut. Di era internet, muncullah uang digital. Bukan kripto dulu, tapi uang digital biasa. Saldo ATM, transfer bank, e-wallet, dan lain-lain. Kalau lu pakai GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, itu semua bentuk uang digital. Bentuknya digital, tapi tetap fiat. Masih dikontrol bank dan pemerintah. Orang makin jarang pegang uang fisik. Cashless society mulai jadi tren. Cepat, praktis, dan hemat biaya cetak uang. Era 7, aset digital and crypto. Sekarang kita masuk ke era paling kontroversial, kripto dan blockchain. Jadi gini, tahun 2009 setelah krisis keuangan global, muncul sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto yang bikin Bitcoin. Bitcoin ini adalah mata uang digital yang desentralisasi, nggak dikontrol bank depan pemerintah, pakai teknologi blockchain. Jumlahnya terbatas, cuma 21 juta Bitcoin bisa dibuat. Nah, karena jumlahnya tetap dan sistemnya transparan, banyak orang lihat Bitcoin sebagai emas digital. Tapi bukan cuma Bitcoin. Sekarang ada ribuan cryptocurrency lain, Ethereum, Solana,
dan token-token aneh yang kadang cuma tren doang. Kripto punya dua sisi. Bisa jadi solusi buat negara yang ekonominya kacau. Contoh, Venezuela, Argentina. Tapi juga jadi alat spekulasi, kayak judi digital. Lalu muncul juga NFT, Non-Fungible Token, yang booming 2021, dan CBDC, Central Bank Digital Currency, yang sedang diuji. Coba banyak negara, termasuk Indonesia, dengan digital rupiah. Jadi sekarang lo mungkin mikir, kalau uang modern itu nggak dijamin emas, nggak ada bentuk fisiknya, cuman angka di aplikasi, dan bisa dicetak semaunya. Apa yang bikin dia bernilai? Jawabannya, kepercayaan dan kestabilan sistem. Kalau lu percaya sama sistem ekonomi dan pemerintah, lu percaya bahwa uang lu punya nilai. Kalau sistemnya goyah, kepercayaan turun, orang bisa kabur ke aset lain. Emas, kripto, tanah, bahkan dolar. Sekarang pertanyaannya, kemana arah uang ke depan? Ada tiga kemungkinan besar. Satu, digitalisasi total. Semua uang jadi digital. Uang kertas bisa punah. Semua transaksi lewat HP atau chip. Dua, uang desentralisasi. Kripto. Mata uang seperti Bitcoin jadi alternatif global. Cocok buat transaksi lintas negara tanpa biaya besar. Tiga, penggabungan dua dunia negara bikin versi digital uang resmi, CBDC. Tapi kripto tetap eksis di sampingnya sebagai aset. Dari yang bisa dipegang sampai sekarang cuma bisa dilihat di layar. Perjalanan uang tuh gila banget. Tapi satu hal yang konsisten, uang selalu berubah, tapi selalu penting. Kalau lo suka topik kayak gini, kasih tahu gue, dan kita bisa bahas hal-hal lain yang juga penting, tapi jarang dijelasin.